Hari ini telah disampaikan kepada kami beberapa poin. Ada 15 poin terkait dengan usulan dari koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi RUU Pemilu, dan kami menerima dengan baik dan sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah, dan kami terima dengan dialog hati terbuka. Jadi kita menghargai semua masukan-masukan ini, dan beberapa hal memang kami sependirian dan sependapat bahwa sangat diperlukan kita melakukan reformasi di bidang politik, birokrasi dan hukum kita. Dan dalam reformasi politik ini terkait dengan reformasi dalam undang-undang tentang pemilu, tentang partai politik, dan tentang MD3. Mengapa kita bicara tentang partai politik? Oleh karena setelah Amandemen UUD 45, partai politik itu begitu besar peranannya, tidak bisa ikut pemilu legislatif kecuali partai politik, dan tidak bisa mencalonkan pasangan calon presiden kecuali partai politik. Jadi partai betul-betul harus kita benahi, karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partainya sendiri tidak demokratis. Jadi betul-betul ini merupakan satu masukan berharga bagi kami. Dan kemudian harapan dari rekan-rekan dari koalisi masyarakat sipil ini adalah bagaimana kalau draft penyusunan terhadap rancangan undang-undang perubahan terhadap undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan MD3 itu datang dari koalisi masyarakat sipil ini. Dan kami menyambut baik, dan kami berpendirian bahwa memang sebaiknya lah first draft dari rancangan undang-undang itu datang dari mereka yang non-partisan, para akademisi, para aktivis yang memang tidak punya kepentingan politik langsung. Dan harapan dari rekan-rekan koalisi ini adalah supaya nanti pemerintah yang akan mengambil inisiatif mengajukan rancangan undang-undang yang didasarkan atas usulan atau first draft yang diberikan oleh rekan-rekan dari koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi rancangan undang-undang pemilu ini. Dan saya kira dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, ya, LSM, kemudian berbagai perkumpulan yang concern terhadap reformasi politik ini sangat penting, dan kami merespon positif apa yang disampaikan kepada kami. Dan kami ingin juga menjelaskan kepada seluruh rakyat bahwa pemerintah sungguh-sungguh berkeinginan untuk melakukan reformasi di bidang politik, dan sudah menjadi agenda yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari 8 asta-cita yang beliau kemukakan itu, salah satunya adalah reformasi di bidang hukum, birokrasi, dan reformasi di bidang politik.